Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dalam rumah Tuhan. Kami boleh kembali dihimpunkan di dalam bait-Mu Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami tetap bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melakukan satu ibadah di hadapan Tuhan. Dan kami menyatakan diri kami bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Bila Engkau terus hadir dalam kehidupan kami, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Karena kami perlu Engkau, kami benar-benar Tuhan memerlukan Engkau. Kami tak bisa jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Biarlah kiranya juga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh meneguhkan setiap kami. Ketika kami boleh mencari damai bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya di tengah-tengah kehidupan kami ada pergumulan, ada permasalahan. Dan justru pada saat ini Tuhan, kami terus membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu, supaya hamba boleh menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus mengurapi setiap kami boleh duduk diam dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan. Karena adalah satu bagian yang terbaik ketika firman Tuhan boleh kami dengar hingga saat ini. Karena itu adalah anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya jam penyampaian firman Tuhan ini dari awal hingga akhir Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, shalom. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-27 ayat yang pertama hingga yang kelima. Kitab Yesaya pasal yang ke-27 ayat yang pertama hingga yang kelima. Sudah menemukan Bapak Ibu Yesaya pasal 27 ayat yang pertama hingga yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat. Atas Lewiatan, ular yang meluncur. Atas Lewiatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Bapak Ibu yang kekasih, tema renungan untuk khotbah pagi ini adalah mencari damai dengan Tuhan. Ketika pada saat ini dunia sangat atau sedang mengalami krisis damai. Krisis damai ini bisa meliputi baik secara personal, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa secara lebih besar lagi. Kalau kita melihat pemicu krisis damai itu sangat variatif. Ada yang dipicu oleh peperangan, dipicu oleh kejahatan, oleh terorisme, bencana alam, perampokan dan lain-lain. Menurut Alkitab, krisis damai itu terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia tidak lagi mentaati firman Tuhan dan Allah sendiri. Mulai saat itulah maka kita bisa melihat begitu kuatnya dosa mendominasi seluruh kehidupan manusia. Damai yang didambakan oleh manusia justru pada saat itu sudah tidak ada lagi. Manusia berusaha mencari damai, tetapi semua usaha seolah-olah sia-sia. Ada yang menganggap bahwa damai itu diperoleh ketika seseorang banyak harta. Tetapi fakta menyatakan bahwa bukan harta yang memberikan damai. Demikian juga ada orang memiliki
menganggap bahwa damai bisa diperoleh ketika seseorang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi. Tetapi kenyataannya juga jabatan atau kedudukan yang tinggi tidak bisa membuat seseorang damai. Demikian juga mungkin ada orang berkata, oh damai bisa diperoleh ketika seseorang pendidikannya tinggi. Tetapi justru juga melalui pendidikan yang tinggi realitanya damai tidak bisa diperoleh. Ada orang-orang juga berkata, oh mungkin dalam pernikahan di sana ada damai. Tetapi ternyata justru angka tertinggi menyatakan bahwa manusia mengalami perceraian di dalam pernikahan itu. Jadi dengan kata lain, apa sih yang akan kita lakukan ketika manusia sedang mencari damai? Di dalam konteks Yesaya pasal 27, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang memiliki kemurahan, Allah yang setia, Allah yang akan mempedulikan setiap kita ketika kita mencari damai dengan Dia. Perjanjian Allah justru tidak dibatalkan ketika manusia seringkali bisa mengingkari perjanjiannya sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat dengan satu lagu syair dunia yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu ya. Jadi manusia bisa berjanji tetapi dia sendiri bisa mengingkari. Tetapi berbeda dengan Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan janji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Itulah sebabnya kita tahu Bapak Ibu yang kekasih bahwa manusia kadang-kadang membuat kita menjadi sakit hati. Manusia mengecewakan. Tetapi Tuhan memberikan janji yang kadang-kadang membuat kita menjadi hidup berpengharapan. Perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu yang kekasih, adalah satu perjanjian yang luar biasa. Allah berjanji akan menyelamatkan umat Israel dan menjadikan Israel sebagai keselamatan, sebagai kerajaan imam, sehingga keselamatan bisa sampai ke seluruh umat manusia di muka bumi. Di dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Allah berjanji bahwa kaum Israel akan diselamatkan dan akan menjadi kerajaan imam sampai seluruh umat manusia di muka bumi menjadi anak-anaknya. Namun kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih? Bangsa Israel kemudian melakukan berbagai macam kesalahan. Bangsa Israel melakukan suatu hal yang fatal yang membuat mereka jauh dari janji itu. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas di Gunung Sinai. Selain beribadah kepada Allah yang hidup, namun mereka juga menyembah kepada patung-patung buatan tangan manusia. Bukan hanya itu, mereka juga menikah, melakukan pernikahan dengan orang-orang kafir. Mereka menyepelekan hukum yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu kita melihat bahwa kesalahan yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, maka bangsa Israel harus menanggung akibatnya, yaitu penderitaan demi penderitaan yang memilukan hati mereka. Namun Allah bukanlah Allah yang membatalkan janjinya, ataupun Allah yang mengingkari janjinya. Tetapi kita melihat bahwa ada satu pengharapan. Di dalam Roma 11 ayat 23 dikatakan bahwa pengharapan masih ditawarkan kepada bangsa Israel, sekalipun mereka tetap hidup di dalam ketidakpercayaan. Tuhan masih mau mengumpulkan bangsa Israel menjadi satu bangsa yang menyembah kepada Tuhan di gunungnya yang kudus. Sehingga kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 27 yang kita baca tadi Bapak Ibu yang kekasih, bahwa berbeda dengan Yesaya pasal yang kelima. Di dalam Yesaya yang kelima memang itu ada satu bunyi yang sama, yaitu nyanyian kebun anggur. Dan kemudian dicatat di dalam Yesaya pasal 27 juga tentang nyanyian kebun anggur. Apa yang menjadi perbedaan Bapak Ibu yang kekasih? Di dalam Yesaya pasal yang kelima itu adalah satu hal kerinduan bagaimana Tuhan menginginkan kebun anggur yaitu bangsa Israel bisa memperoleh atau menghasilkan buah yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan buah yang baik di sini? Bangsa Israel boleh menghasilkan keadilan dan kebenaran.
Tetapi namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih? Kebun anggur atau bangsa Israel itu sendiri tidak menghasilkan keadilan dan kebenaran. Tetapi bangsa Israel malah membuahkan anggur yang busuk. Anggur yang buruk, yaitu kelaliman dan keonaran. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ketika bangsa Israel tidak menghasilkan keadilan dan kebenaran, tetapi mereka malah menghasilkan kelaliman dan keonaran. Sekalipun mereka pada waktu itu tengah memahami hukum Taurat. Para nabi pun sering kali menjelaskan tentang perintah Tuhan. Namun berulang kali bangsa Israel jatuh di dalam perbuatan dosa. Hidup mereka berbeda dengan perintah yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, nyanyian kebun anggur di dalam pasal yang ke-27 ini menunjukkan bahwa Tuhan menggambarkan dirinya sebagai tukang kebun itu sendiri. Kalau kita melihat ada perkataan bagaimana Tuhan itu menjaga kebun anggur itu, Tuhan kemudian menyirami kebun anggur itu. Bahkan dikatakan di sana Tuhan juga akan mencabut putri malu dan rumput. Kalau mereka tengah dikatakan mengganggu pertumbuhan kebun anggur itu, dan bahkan putri malu dan rumput itu akan dibakarnya. Jadi Bapak Ibu, itulah satu gambaran bagaimana Tuhan sebagai tukang kebun anggur itu. Dia akan mengelola kebun anggur itu dengan segenap hati. Karena digambarkan bangsa Israel sebagai kebun anggur yang diharapkan Tuhan boleh menghasilkan buah anggur yang baik. Adanya keadilan dan kebenaran yang boleh mereka hasilkan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya apa yang Tuhan lakukan sebagai tukang atau kebun anggur itu sendiri, yaitu dikatakan dia akan berperang dengan menggunakan pedang menghukum Lewiatan, yaitu diumpamakan sebagai Babel, ya, Lewiatan Babel, yang kemudian dikatakan di sana sehingga kebun anggur itu tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan kejahatan. Bagaimana Tuhan dikatakan menjaga kebun anggur itu siang dan malam, menyingkirkan semua putri malu, dan kemudian Tuhan dikatakan menghendaki supaya pada akhirnya Israel dapat berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat ketika kita menyandingkan Yesaya pasal 5 dan Yesaya pasal 27 di sini, maka kita melihat sebenarnya apa yang Tuhan harapkan kepada bangsa Israel sebagai kebun anggur itu sendiri. Ketika bangsa Israel tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan dikatakan di sana melakukan sesuatu, yaitu penghakiman. Tetapi tujuan daripada penghakiman itu adalah untuk memulihkan. Karena di dalam ayat yang kita baca di sini justru Tuhan itu bukan Tuhan yang kemudian Dia suka memberikan penghukuman kepada umatnya yang tidak setia. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang terus menantikan pertobatan dari umatnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Allah tidak pernah menyerah apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Namun Allah tetap mengharapkan satu saat bangsa Israel akan menghasilkan buah yang manis, yaitu keadilan dan kebenaran ada dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya ada satu harga yang harus dibayar ketika harus memberantas semua kejahatan yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Namun kita melihat justru ketika kebun anggur tidak menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi kita melihat Tuhan tetap mempertahankan kebun anggur itu. Dia mengasihi kebun anggur itu sendiri. Dan itu adalah satu gambaran daripada Tuhan yang memiliki anugerah dan rahmat yang besar. Sehingga dikatakan di sana ayat yang kedua, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Tuhan tetap menantikan satu saat kebun anggur itu boleh menghasilkan buah yang baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika firman ini ditujukan kepada bangsa Israel yang waktu itu meninggalkan Tuhan, mereka menyembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung buatan tangan manusia. Dan secara segi ritual keagamaan,
Mereka ketat melakukan agama, melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Mereka menjalankan Taurat mereka. Mereka juga menjalankan upacara keagamaan. Mereka mempersembahkan korban bakaran, memelihara hari Sabat. Namun apa yang menjadi sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dikatakan di sana bahwa Tuhan sebenarnya menginginkan kebun anggur yang elok. Tetapi berbeda dengan kenyataannya. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat yang ketiga, aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih, itulah gambaran belas kasihan Tuhan. Dikatakan kehangatan murka tiada padaku. Bapak Ibu bisa kita bayangkan ketika kita digambarkan sebagai juga bangsa Israel pada zaman sekarang. Bangsa Israel yang kadang-kadang tidak menghasilkan buah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan oleh sang pemilik kebun anggur itu sendiri. Pasti kebun anggur itu akan dibabat habis begitu ya. Akan dibakar karena tidak menghasilkan buah yang baik. Tetapi justru dikatakan di sana bahwa kehangatan murka tiada padaku. Tuhan berbelas kasih kepada bangsa Israel, kepada umatnya. Justru ketika kita melakukan banyak pelanggaran, banyak kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi di sanalah kita melihat bahwa Tuhan tidak menunjukkan murkanya kepada kita. Tetapi Dia tetap menjaganya siang dan malam, menyiraminya. Apa maksud daripada ayat ini Bapak Ibu yang kekasih? Justru ketika kita sebagai kebun anggur yang tidak menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Mungkin kita digambarkan sebagai ranting yang sudah kering, siap dipatahkan dan bahkan siap dibakar. Namun kemudian kita melihat Tuhan dengan segala rencananya yang mulia. Dia katakan di dalam Yesaya pasal 27 ini bahwa kebun anggur yang berbuah, kebun anggur yang indah, kebun anggur yang elok. Itulah yang diharapkan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, seringkali mungkin kita melakukan ibadah kita, ritual-ritual keagamaan kita lakukan. Kita tetap mempersembahkan korban bakaran, korban ucapan syukur dan sebagainya. Namun apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Mungkin kita sudah melakukan kewajiban agama. Namun bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita tetap merindukan Allah? Apakah hati kita tetap di sana ada satu hal di mana kita ingin merindukan atau merindukan bagaimana kita boleh menyenangkan Tuhan? Hati yang rindu itulah yang Tuhan cari. Bapak Ibu yang kekasih, kerinduan Tuhan adalah supaya kita sungguh-sungguh boleh menghasilkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ada kehidupan keadilan dan kebenaran. Dan kemudian itulah kerinduan Allah sehingga dikatakan Allah sendiri yang turun tangan, Dia menyiraminya siang dan malam. Dia melakukan satu pekerjaan untuk kita anak-anaknya. Dia mengasihi kita Bapak Ibu. Dia menyirami kita dengan kasih-Nya. Bagaimana kalau kita melihat mungkin kadang-kadang bangsa Israel yang digambarkan sebagai kebun anggur yang sudah kering, yang siap dibakar. Tetapi kemudian dikatakan Tuhan terus menyiraminya siang dan malam. Adalah sebagai bentuk spiritualitas. Kadang-kadang kita sebagai gambaran daripada bangsa Israel. Kita mengalami hidup atau kekeringan rohani. Bagaimana rasanya kita ini, hati kita ini begitu jauh, hati kita ini merasa kering, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, walaupun mungkin segala kegiatan keagamaan kita lakukan. Apakah kita pernah mengalami hal yang sama seperti ini Bapak Ibu? Ketika di luar kelihatan nampaknya indah, tetapi tidak menghasilkan buah yang diinginkan. Kelihatan aktivitas rohani kita kerjakan, tetapi justru kita tidak menghasilkan buah yang Tuhan inginkan.
Bapak Ibu yang kekasih, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Lewat di dalam segala pergumulan yang terjadi, sesungguhnya Tuhan ingatkan kita, mungkin kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Kita sebagai bangsa yang umat pilihan Tuhan kadang-kadang tidak lagi mau mengikat perjanjian itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah kita melihat bahwa realita yang terjadi adalah ketika kita meninggalkan Tuhan, seperti bangsa Israel meninggalkannya dan beralih kepada berhala-berhala, kepada patung-patung buatan tangan manusia. Biarlah kita kembali kepada Tuhan. Satu perenungan, bagaimana ketika praktek hidup kita sehari-hari, sudahkah kita mengalami adanya perjumpaan yang indah dengan Tuhan? Kita mengalami satu pergumulan di mana kita mengalami kekeringan sekalipun, tetapi kita melihat ada satu pengalaman yang indah lewat pembacaan firman Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa ada satu pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dikatakan Dia menyiraminya siang dan malam. Bapak Ibu yang saudara yang kekasih, ketika kita mungkin membaca firman Tuhan, adakah kita merasa bahwa ada siraman rohani yang Tuhan kerjakan bagi kita? Sehingga melalui siraman rohani kita, jiwa yang dirasakan kita mengalami kekeringan itu, kita kemudian merasakan bahwa Tuhan begitu bekerja. Kekeringan rohani tidak lagi kita alami, karena Tuhan menyiraminya siang dan malam untuk kita Bapak Ibu yang kekasih. Apakah kita sebagai kebun anggur yang tidak menghasilkan buah yang Tuhan harapkan? Adanya dosa yang masih kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita boleh mengalami terus pergumulan. Kita terus dikatakan mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita bisa melihat apa sih yang Tuhan kerjakan, maka yang pertama dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan bentuk pemeliharaannya kepada umat pilihannya, supaya keselamatan itu tetap dikerjakan. Bagaimana dikatakan Lewiatan, ya, dikatakan di sana ada ular yang meluncur, ular yang melingkar, begitu ya. Digambarkan, itu menggambarkan sebagai bangsa-bangsa yang menindas Israel. Nah, kemudian kita melihat bagaimana Lewiatan itu dikatakan akan dihukum ya dengan pedang Tuhan, dengan pedang yang keras. Lewiatan atau musuh bangsa Israel yang menindas mereka itu akan dihancurkan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Itulah pemeliharaan Tuhan bagi bangsa pilihannya, bagi umat pilihannya, di mana Tuhan tetap memberikan pemeliharaan kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih, banyak apa yang kita hadapi pada saat ini adalah kita menghadapi berbagai macam musuh-musuh yang besar ya Bapak Ibu ya. Digambarkan di sana sebagai Lewiatan atau ular yang meluncur, ular yang melingkar. Terus kemudian dikatakan di sana ada ular naga yang dari laut dan sebagainya. Tetapi dikatakan kita tidak perlu takut dengan semuanya itu, karena keselamatan tetap Tuhan akan kerjakan. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang kekasih, di dalam ayat yang ketiga dikatakan Dia menyiraminya, Dia menjaga, Dia juga yang akan mencabut putri malu dan rumput. Dia akan memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Itu bukti yang kedua adalah bagaimana Tuhan sendiri akan membuang tanaman hama yang merusak tanaman inti. Bentuk keadilan Tuhan adalah bagaimana Tuhan sendiri yang akan memberikan, atau Dia sendiri akan mengangkat semua yang menyebabkan bagaimana kebun anggur itu tidak menghasilkan buah. Perusak itu akan mengalami penghukuman. Tetapi kemudian dikatakan di sana kalau mereka mencari Tuhan, maka dikatakan mereka akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan ya. Bagaimana ketika mereka mencari Tuhan, maka Tuhan menerima mereka. Dikatakan ketika mereka mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Mencari damai, kata mencari damai di sini 2 kali ditekankan di dalam Yesaya pasal yang ke-27 ayat 5 ini. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Ketika kita menjadi ada rumput
ada onak duri ya, ada putri malu, ada rumput. Itulah yang menjadi penghambat bagaimana kebun anggur itu bisa menghasilkan buah yang baik. Dan ketika orang-orang di sekitar kita juga mungkin yang menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Namun ketika orang-orang di sekitar kita itu yang menjadi pengganggu sekalipun, ketika mereka datang mencari Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kepada mereka pertolongan. Bagaimana satu pekerjaan Tuhan dikatakan dia memulihkan Israel. Bagaimana artinya bahwa setiap berhala-berhala itu harus dibuang di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mungkin pada kenyataan kita tidak seperti bangsa Israel yang pada saat ini menyembah berhala. Ada patung-patung begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang menjadi bentuk berhala kita kepada Tuhan? Ketika bangsa Israel menyembah patung lembu emas, ketika mereka juga menyembah patung-patung buatan manusia yang lainnya, itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan justru itulah yang harus disingkirkan. Berhala-berhala dalam kehidupan kita harus disingkirkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan Tuhan tetap menantikan bagaimana kita mau mencari damai dengan Tuhan. Karena di sanalah bukti bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita Bapak Ibu. Dua penekanan mencari damai dengan Tuhan, itu adalah berita kesukaan. Bahwa Tuhan sebenarnya lebih suka memberikan pengampunan daripada memberikan hukuman. Tuhan lebih suka memberikan pengampunan daripada memberikan penghukuman. Itulah sebabnya dikatakan kata mencari damai dengan aku ditekankan di dalam ayat yang ke-5 sampai 2 kali. Sesuatu hal yang penting ketika firman Tuhan diulang dengan kata-kata yang sama, itu pengulangan berarti sesuatu hal yang penting Bapak Ibu. Tuhan justru sangat menyukai dengan pengampunan. Itulah sebabnya dikatakan di sana bahwa Tuhan lebih suka memberikan pengampunan daripada membinasakan mereka. Tuhan gampang saja memberikan penghukuman ataupun kebun anggur yang tidak berbuah dibakarnya. Karena sudah tidak ada lagi gunanya. Tetapi justru kasih Tuhan adalah kasih yang terus menanti dan menunggu bagaimana kebun anggur itu bisa menghasilkan buah yang baik. Itu gambaran daripada kehidupan kita juga pada saat ini Bapak Ibu. Mungkin kehidupan kita tidak menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Kehidupan kita banyak tidak menyukakan hati Tuhan. Ada dosa dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita simpan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan mau menyirami kita dengan kasih-Nya. Tuhan mau menyirami kita dengan firman-Nya setiap hari. Sehingga kita tidak lagi mengalami apa yang disebut dengan kekeringan itu. Tetapi kita akan terus merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Yang terus dikerjakan dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Siapapun kita tidak luput dari keberdosaan kita. Mungkin ada berhala-berhala, ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mengutamakan sesuatu yang lebih daripada Tuhan, bukankah itu adalah berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita? Yang tidak nampak, yang orang lain tidak bisa melihat. Mungkin ritual keagamaan, aktivitas keagamaan kita lakukan, tetapi kita jauh dari hal menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua Bapak Ibu. Saya yang menyampaikan juga, kita semua yang hadir. Kita semua diingatkan, apakah kita sudah menjadi kebun anggur yang Tuhan rindukan. Sebagai bangsa Israel, kebun anggur gambaran bangsa Israel, umat yang dipilih, umat yang akan benar-benar melihat keselamatan yang Tuhan akan kerjakan. Apakah itu sudah menjadi satu realita dalam kehidupan kita? Jika kita sebagai kebun anggur yang tidak menghasilkan suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, biarlah kita terus bergumul dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena di dalam Tuhan ada kasih setia, di dalam Tuhan ada kemurahan. Dia menunggu kita untuk datang mengakui segala kelemahan kita. Karena ada saat-saat rumput, ada saat-saat putri malu, mungkin itulah yang menggerogoti kita sehingga kita tidak bertumbuh. Banyak di antara kita yang mengalami kekeringan sekalipun kita juga melayani Tuhan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita percaya Bapak Ibu bahwa Dia penuh dengan kasih. Dia akan menjagai kita, Dia akan terus menyirami kita siang dan malam.
Sehingga kehangatan murka itu tidak dinyatakannya kepada kita, tetapi dia menyatakan kasih di dalam kita mencari perlindungan dan pengampunan daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga di dalam ayat 6 dikatakan, pada hari-hari yang akan datang Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas. Itulah yang menjadi harapan Tuhan. Ketika kita mencari damai dengan Tuhan, harapan Tuhan adalah dalam ayat yang ke-6, pada hari-hari terakhir Israel akan berkembang dan bertunas. Bapak Ibu yang kekasih, itulah harapan Tuhan bagi kita semua. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan belum berbuah, belum berkembang, belum menghasilkan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan menantikan. Dia begitu sabar, dia begitu berkemurahan, menanti saya dan saudara untuk datang kepadanya. Itulah sebabnya biarlah kita terus mencari damai dengan Tuhan. Dalam arti kita terus bergumul. Temukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Temukan Tuhan di dalam pergumulan kita. Jangan kita meninggalkan itu. Tapi teruslah bergumul dengan Tuhan. Ketika Yakub bergumul, bergulat dengan Tuhan. Justru pada saat itu Yakub diubahkan dan diberi nama Israel. Di dalam pergulatannya dengan Tuhan, di dalam pergumulannya dengan Tuhan, Yakub yang artinya penipu diubah namanya menjadi Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah sebabnya kita juga perlu bergumul di dalam Tuhan. Cari Tuhan, berdamailah dengan Tuhan. Yang kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang patut dimurkai karena keberdosaan kita. Tetapi carilah Tuhan, maka Dia akan menemui kita. Ketika kita mengakui keberdosaan kita, ketika kita mengakui segala sesuatu yang sudah kita lakukan, Dia mengasihi kita. Dia terus akan menyirami kita dengan kasih-Nya. Biarlah kita mencari damai dengan Tuhan. Karena kita akan melihat bagaimana Tuhan terus berbelas kasih, berkemurahan, dan menunjukkan pertolongannya atas kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah hal ini boleh meneguhkan kita. Apapun juga yang menjadi pergumulan kita saat ini, yang Tuhan harapkan adalah kita menjadi kebun-kebun anggur yang menghasilkan buah yang baik. Ada keadilan, ada kebenaran, ada kehidupan yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Jadilah kita sebagai kebun anggur yang baik, yang boleh memuliakan nama Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan, dan di sanalah Dia akan menemui kita. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita juga akan mendapatkan bagaimana Tuhan akan terus menyapa kita. Dia akan mengaliri damai-Nya dalam hati kita. Dia akan terus memberikan kemurahan-Nya atas kita. Dia akan memberikan terus anugerah-Nya bagi kita. Sehingga biarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 27, bahwa pada akhirnya Israel akan berkembang dan bertunas. Kita sebagai anak-anak Tuhan, lewat pergumulan yang ada, kita tetap akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita dipakai untuk terus boleh menghasilkan buah-buah yang indah, yang boleh dinikmati oleh setiap orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bila carilah damai dengan Tuhan, karena Tuhan akan terus menghampiri kita dengan kasih-Nya yang besar. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan, kita akan nyanyikan satu pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Di dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan, kita percaya Bapak Ibu ada satu rencana Tuhan, yang sebenarnya Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak berbelas kasihan, Tuhan yang senantiasa memberikan penghukuman, tidak. Tetapi Tuhan kita ada Tuhan yang penuh dengan pengampunan, dan Dia menanti saatnya di mana kita boleh datang kepada Tuhan. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.
hidupku. Katakan sekali lagi, kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat hidupku. Musik mainkan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika hidup kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, maka damai itu begitu menjauh dari kehidupan kita. Itulah sebabnya kasih Tuhan akan Tuhan tunjukkan ketika kita mencari damai dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan, karena pada Tuhan ada pengampunan, pada Tuhan ada belas kasih, dan Dia tidak akan memurkai kita ketika kita datang bergumul di dalam dosa-dosa kita. Tuhan inginkan kita menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang baik. Berdamailah dengan Tuhan, carilah damai dengan Dia, karena Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, akan memberikan pengampunan, akan memulihkan kehidupan kita, dan kita menjadi kebun anggur yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Bersama Dia hatiku tenang. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami umat-Mu Tuhan digambarkan sebagai kebun anggur. Ampuni kami ketika kami tidak menghasilkan buah yang baik, buah yang Engkau harapkan Tuhan. Dan kami percaya pada Tuhan ada belas kasihan, pada Tuhan ada anugerah, dan kami terus mau mencari damai dengan Engkau ya Tuhan. Karena ketika permasalahan dosa ada dalam kehidupan kami akan mengalami kekeringan rohani kami Tuhan. Tapi Engkau berjanji akan terus menyirami kami dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga hal itu mengingatkan kami
untuk kami terus mencari damai dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang akan terus menunjukkan belas kasih-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, untuk segala anugerah kemurahan belas kasih-Mu atas kami. Di mana kami sebenarnya layak dimurkai, tetapi Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau terus memberikan kepada kami damai sejahtera dari Allah, yang akan terus menguasai hati kami. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Dan kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah menyadarkan kami semua bahwa di dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau memiliki belas kasihan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.